Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel berita kesayangan, OCM. Ada perusahaan bir di deretan sponsor Formula E. Bagaimana dengan janji kampanye Anies? Ada produsen bir dan sampanye di deretan sponsor Formula E. Publik terbelah pro dan kontra. Waduh. Perusahaan bir jadi sponsor Formula E. Husnul, sekarang sudah halal ya Drun? Anies Sandi dan janji lepas saham DKI di perusahaan bir. Panitia Formula E merilis deretan sponsor ajang balapan yang digelar tanggal 4 Juni tahun 2022 mendatang. Pada laman resmi Jakarta E-Prix, terdapat deretan sponsor Formula E yang dibagi menjadi 4 jenis, yakni sponsor utama, global, teknis, hingga partner biasa. ABB menjadi sponsor utama sekaligus penyelenggara acara. Sementara itu, pada tulisan besar juga terpampang perusahaan keuangan Julius Baer sebagai sponsor global. Pada bagian sponsor teknis, ada perusahaan ban asal Perancis, Michelin. Selain 3 sponsor utama, ada belasan sponsor biasa yang juga tercantum di bagian bawah. Namun di antara belasan sponsor tersebut, ada 2 sponsor yang banyak diperbincangkan publik. Pasalnya, pagelaran Formula E itu juga menggandeng produsen sampanye Moet dan Caldon dan produsen bir, Heineken. Kedua produsen tersebut tertera dalam deretan sponsor partner biasa. Hal ini yang kemudian mengundang perdebatan warganet di berbagai media sosial. Ada merek bir sebagai sponsor Formula E. Untung kepala daerahnya Anies Gubernur Soleh yang bisa menurunkan hujan hanya di saat libur. Coba kalau Ahok bisa demo berjilid-jilid, tulis pegiat media sosial Denny Siregar. Ada birnya. Kemungkinan bakalan digoreng tuh, imbuh warganet lain. Ini sponsor global Formula E kan? Mau event dimanapun kan emang dipajang, balas warganet lain. Keren sponsornya, mantap. Sudah bisa banyakan sambil nonton balap menikmati sebotol bir dingin, tulis warganet di kolom komentar. Di semua event via memang itu juga sponsornya. Padahal mah konteks yang dimaksud kemarin soal sponsor lokal, timpal lainnya. Selain dari perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, DKI Jakarta Propertindo, Jakpro, juga menjadi sponsor untuk Formula E. Pagelaran Formula E sendiri akan diadakan di Jakarta International E-Prix Circuit, JIEC, Ancol, Jakarta Utara. Dilansir dari populis.id. Waduh, perusahaan bir jadi sponsor Formula E. Husnul, sekarang sudah halal ya Drun? Pegiat media sosial Husnul Khotimah mempertanyakan sikap para pendukung Anies Baswedan yang selama ini rajin berteriak penistaan agama dan membawa label agama dalam setiap aspek kehidupan. Husnul menunggu sikap kritis para kadrun yang selama ini rajin berjualan agama seperti junjungannya Anies Baswedan dan Habib Rizik. Gelaran Formula E yang belakangan disorot adalah persiapan panitia dan masalah sponsor pendukung acara itu. Ternyata acara itu didukung oleh Heineken, salah satu perusahaan bir. Cuma pengen nanya sama Akeong MUI Pusat Karnaval Akeong via Formula E di Jakarta yang disponsori Heineken ini, halal atau haram? Ternyata balapan yang dibangga-banggain dan dibela mati-matian sama kadrun. Salah satu sponsornya merek bir. Sekarang sudah halal ya Drun, Akeong MUI Pusat, kata Husnul di akun Twitternya. Ia juga mempertanyakan konsistensi kadrun yang selama ini begitu anti pemerintah tapi malah mengemis minta sponsor ke BUMN. Katanya BUMN di bawah Pak Erick Thohir makin bangkrut, gagal, rusak dan sebagainya. Tapi kenapa ngemis-ngemis ke Pak Erick agar BUMN mau jadi sponsor Formula E? Bingung saya Drun, tambahnya.
Sebelumnya dalam laman Formula E 2022 di website resminya https://www.viaformulae.com/n-championship-2022-Jakarta terpampang deretan sponsor untuk mendukung acara tersebut. Salah satunya terlihat merek bir Heineken. Berita terkait janji Anies Sandi dari Kompas.com memberitakan soal janji Anies Sandi terkait saham bir, Anies Sandi dan janji lepas saham DKI di perusahaan bir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pernah berjanji untuk melepas saham milik pemerintah Provinsi DKI di salah satu perusahaan bir, PT Delta Jakarta Terbuka. Janji itu disampaikan saat masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Januari lalu, Anies mengatakan akan menjual saham Pemprov DKI di perusahaan bir jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Uang hasil penjualan saham tersebut, kata Anies, akan dialokasikan untuk membangun fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan dasar warga. Sandi juga pernah menyatakan hal serupa. Beberapa hari seusai Pilkada DKI Jakarta 2017, Sandi menyebutkan akan melepas saham Pemprov DKI di PT Delta Jakarta Terbuka. Setelah dilantik menjadi Wakil Gubernur, Sandi akan segera menjual saham tersebut. Sandi mengatakan, aneh rasanya jika Pemprov DKI memiliki saham yang tidak berkepentingan langsung dengan kebutuhan warga Jakarta. Tidak esensial sebuah pemerintah provinsi memiliki saham di perusahaan yang tidak memiliki kepentingan terhadap hayat hidup orang banyak, kata Sandi pada tanggal 23 April tahun 2017. Senin tanggal 24 Oktober tahun 2017 kala itu, Sandi mengatakan belum membahas soal janji untuk melepas saham milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Jakarta Terbuka dengan Anies. Berdasarkan hasil peninjauan terhadap badan usaha milik daerah, BUMD, milik DKI, Sandi menyebutkan memang ada masyarakat yang menginginkan Pemprov DKI Jakarta menjual saham tersebut. Memang ada beberapa keinginan dari kelompok masyarakat yang menginginkan terbuka peluang untuk mendivestasikan Delta Jakarta. Tapi pada saat ini kami belum pada tahap untuk pembahasan, kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin malam. Menurut Sandi, pembahasan soal melepas saham di PT Delta Jakarta Terbuka sangat sensitif. Sebab, PT Delta Jakarta merupakan perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Sandi tidak ingin komentarnya justru memengaruhi harga saham. Kami sebagai pemegang saham mestinya tidak memberikan komentar yang mungkin berpengaruh terhadap pergerakan harga saham, kata Sandi. Direktur Pemasaran PT Delta Jakarta, Roni Titiheru, mengatakan belum ada pembicaraan resmi antara Pemprov DKI Jakarta dengan perseroan untuk menjual saham. Meski demikian, Roni mempersilakan Pemprov DKI Jakarta jika ingin menjual saham perseroan. Itu sih hak mereka, menjual saham. Ia hak prerogatif mereka sebagai pemegang saham. Dia, Pemprov DKI Jakarta, bukan saham pengendali, ujar Roni di Senayan National Golf Clubhouse, Jakarta. Senin, Pemprov DKI memiliki saham sebesar 26,25% di PT Delta Jakarta Terbuka. PT Delta Jakarta memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional. DKI sudah menanam saham di perusahaan itu sejak tahun 1970. Dividen yang dihasilkan dari kepemilikan saham di PT Delta Jakarta Terbuka terbilang cukup baik. Sejak 2010,
Dividen yang didapatkan dan distor ke kas Pemprov DKI mencapai puluhan miliar. Pada 2010 dividen yang didapatkan sebesar 39,8 miliar rupiah, sedangkan pada 2011, 2012, 2013 hingga 2014 terus meningkat secara berurutan, yaitu sebesar 44,1 miliar rupiah, 46,2 miliar rupiah, 48,3 miliar rupiah, dan 50,4 miliar rupiah. Memasuki 2015 dividen turun menjadi 25,2 miliar rupiah. Angka yang sama juga didapatkan pada 2016.